Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Misa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membagi informasi dengan melansir melintas.id dengan judul sadis jabatan kepala sekolah dihapus berdasarkan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Lalu siapa yang memimpin sekolah? Nah, itulah Bapak Ibu judul yang pada video kita kali ini. Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 membawa perubahan paradigma signifikan dalam tata kelola pendidikan nasional, khususnya terkait peran dan status kepala sekolah. Dalam regulasi terbaru ini, secara eksplisit tidak disebutkan jabatan kepala sekolah, melainkan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ini artinya kepala sekolah bukanlah jabatan struktural atau jabatan fungsional baru, melainkan sebuah bentuk penugasan dari jabatan fungsional guru. Perubahan ini membawa konsekuensi yang cukup luas, terutama dalam memahami kedudukan kepala sekolah dalam sistem kepegawaian aparatur sipil negara atau ASN. Dalam sistem ASN, jabatan terbagi menjadi dua, yaitu jabatan manajerial atau dulu disebut struktural, dan yang kedua jabatan non-manajerial yang meliputi jabatan fungsional. Jabatan guru termasuk dalam jabatan fungsional. Maka ketika seorang guru ditunjuk sebagai kepala sekolah, jabatannya tetap guru. Kepala sekolah hanya status penugasan, bukan promosi jabatan. Ini penting untuk dipahami karena selama ini banyak yang keliru menganggap bahwa menjadi kepala sekolah berarti naik jabatan. Padahal menurut Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tidak demikian. Kepala sekolah bukan pula tugas tambahan seperti halnya wali kelas atau wakil kepala sekolah yang tetap memiliki kewajiban mengajar karena posisinya masih dalam lingkup tugas tambahan guru. Kepala sekolah berdasarkan regulasi ini justru tidak dibebani kewajiban mengajar karena tugasnya bukan tugas tambahan, melainkan penugasan khusus. Jadi untuk kepala sekolah ini bukan jabatan, tapi ini penugasan khusus. Hal ini menjadi pengakuan formal terhadap berat dan kompleksnya tanggung jawab manajerial dan kepemimpinan yang diemban oleh kepala sekolah, sehingga tidak dibarengi dengan tuntutan untuk tetap mengajar seperti guru lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam PLIT tersebut, kepala sekolah diberikan mandat untuk fokus pada pengelolaan satuan pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, hingga pengembangan mutu. Ini membuka ruang lebih luas bagi kepala sekolah untuk benar-benar menjalankan fungsi kepemimpinan dan manajerial tanpa terjebak dalam beban administratif dan kewajiban mengajar yang selama ini bisa mengganggu konsentrasi terhadap tugas utamanya. Penyesuaian serupa juga berlaku bagi pendamping satuan pendidikan. Terkadang terjadi kesalahpahaman bahwa pendamping yang berlatar belakang guru atau pengawas tetap harus mengajar. Namun dalam logika regulasi baru ini, pendamping juga merupakan bentuk penugasan, bukan tugas tambahan. Maka tidak ada kewajiban mengajar bagi mereka karena tugasnya adalah mendampingi, bukan mengajar. Lantas bagaimana dampaknya bagi sekolah? Pertama, terjadi perubahan dalam struktur pemikiran tentang kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah tidak lagi dipandang sebagai pejabat baru atau seseorang yang naik jabatan,
tetapi sebagai guru yang ditugaskan menjalankan fungsi kepemimpinan pendidikan. Ini dapat mendorong semangat kolegialitas dan kesetaraan di antara para guru, menghindari praktik birokratisasi yang kaku, dan menghilangkan persepsi tingkatan kekuasaan di lingkungan sekolah. Kedua, kepala sekolah akan lebih terfokus pada aspek manajerial dan pengembangan mutu pendidikan karena tidak terbebani jam mengajar. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan sekolah diharapkan meningkat karena kepala sekolah memiliki cukup waktu dan wewenang untuk menjalankan tugas kepemimpinan yang lebih strategis. Ketiga, dari sisi karier ASN, guru tetap dapat mengembangkan angka kredit jabatan fungsionalnya melalui mekanisme yang relevan. Kepala sekolah sebagai penugasan tidak menghilangkan status fungsionalnya sebagai guru. Hal ini menjaga kesinambungan pengembangan karier tanpa harus berpindah ke jabatan struktural. Namun tentu saja implementasi kebijakan ini perlu dibarengi dengan sosialisasi yang masif dan pelatihan-pelatihan penugasan yang sesuai. Banyak guru maupun pejabat pendidikan daerah yang belum memahami secara menyeluruh makna penugasan sebagai kepala sekolah, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan atau bahkan kesalahan administratif. Kesimpulannya, Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 telah menetapkan secara tegas bahwa kepala sekolah adalah penugasan, bukan jabatan. Guru tetap merupakan jabatan fungsional dan ketika ditugaskan sebagai kepala sekolah, jabatannya tidak berubah. Ini merupakan langkah maju dalam menyederhanakan sistem jabatan ASN di lingkungan pendidikan dan memastikan fokus kepala sekolah pada kepemimpinan pendidikan yang efektif dan efisien. Jika diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini akan memperkuat fondasi mutu pendidikan nasional secara menyeluruh. Demikian video kita kali ini yang berisi tentang jabatan kepala sekolah dihapus, namun dengan berbagai penjelasan tentunya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.